kabarnya hari ini? Apakah sehat? Sehat, Bapak. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak ingin menunjuk di antara kalian dulu yang memimpin doa. Silakan kepadanya. Kalau untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya kita berdoa sesuai percaya masing-masing. Berdoa Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin menunjuk dulu ya kalian. Listia Ruswita, hadir Bapak. Kenza Baby Bina, Hadir Bapak. Biasa Fitri. Hadir Bapak. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang peristiwa kebangsaan atau proklamasi. Jadi di sini sebelum kita mengulas lebih dalam tentang proklamasi, peristiwa kebangsaan dan proklamasi, Bapak akan menjelaskan dulu sedikit ya ceritanya dulu. Jadi anak-anak kalian pasti tahu kan bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah, mengalami masa penjajahan yang panjang. Nah, selama masa itu rakyat itu menderita, karena itulah para pahlawan berjuang keras untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita, agar Indonesia, negara tercinta kita ini bisa merdeka. Nah, perjuangan itu tidak berlangsung sebentar. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan. Hari ini kita akan mengulas beberapa peristiwa itu. Yang pertama ada peristiwa menjelang proklamasi. Di sini sebelum proklamasi dibacakan terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yang dimana pada saat itu para pemuda seperti Wikana, Soekarni membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Tidak, Bapak. Nah, jadi tujuannya itu yaitu agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa menunggu Jepang menyerah kepada sekutu. Langkah ini menunjukkan keberanian para pemuda dalam mendesak agar bangsa Indonesia segera menentukan nasibnya sendiri. Yaitu yang selanjutnya peristiwa yang terjadi yaitu pembacaan teks proklamasi. Sekarang kita masuk nih ke peristiwa puncak, yaitu pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi ini dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Yang dimana teks ini disusun oleh Bapak Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan para tokoh lain. Sedangkan yang membacakannya adalah Bapak Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Acara pembacaan proklamasi sangat sederhana. Tidak ada mikrofon besar, tidak ada panggung, tapi penuh makna. Setelah teks dibacakan, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih, lalu sambutan singkat. Selanjutnya peristiwa yang terjadi yaitu penyebaran berita proklamasi. Anak-anak, karena belum ada internet, di situ kan zaman penjajahan itu kan sebab zaman ya bisa digolong untuk penjajahan itu kan belum ada internet ya, belum ada alat elektronik modern ya. Jadi di situ karena belum ada internet, belum ada televisi dan radio masih terbatas, maka penyebaran berita proklamasi dilakukan secara manual, yaitu entah itu melalui mulut ke mulut, mungkin melalui koran ya kan. Nah, jadi para pemuda menyebarkan berita dengan menyebarkan pamflet juga, ada yang menulis di tembok-tembok, menggandakan pertemuan rakyat. Jadi wartawan kantor berita Domei Sahrudin bahkan menyelundupkan teks proklamasi supaya bisa disiarkan lewat radio. Koran Suara Asia di Surabaya menjadi koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi itu. Selanjutnya peristiwa sambutan rakyat di berbagai daerah. Walaupun informasinya terbatas, rakyat di berbagai daerah
menyambut proklamasi dengan sangat antusias. Mereka melakukan rapat besar, pengibaran bendera, hingga perjuangan bersenjata. Beberapa daerah yang melakukan tindakan heroik antara lain Jakarta, Surabaya, Aceh, Kalimantan, Bali, Makassar, Palembang, Lampung, dan banyak daerah lainnya. Semua rakyat saat itu bersatu tanpa memandang suku, agama, ras, budaya. Yang ada hanya satu identitas, yaitu Indonesia. Jadi nilai persatuan dan kesatuan bangsanya, yaitu dari semua peristiwa itu kita bisa belajar bahwa kemerdekaan tidak diperoleh secara instan. Proklamasi adalah hasil perjuangan panjang dan kerjasama seluruh elemen bangsa. Kita harus menghargai jasa para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan secara positif. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik anak-anak, dari penjelasan materi yang Bapak jelaskan tadi, di sini Bapak sedikit bertanya mengenai materi Bapak jelaskan tadi. Bapak harap kalian dapat menjawab dengan semangat, dengan benar. Siap? Ya. Di sini siapa saja tokoh pahlawan yang berperan penting dalam pembuatan teks proklamasi? Terus baik, semua jawaban yang kalian berikan itu benar. Ada Muhammad Hatta juga ya di situ ya. Jadi selanjutnya ada pembacaan teks proklamasi. Itu pembacaan teks proklamasinya itu terjadi pada hari apa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Itu hari kemerdekaan. 17 Agustus 1945. Ya benar ya. Betul. Jam 10 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi teks proklamasi dibacakan di situ pada tanggal 7 Agustus. Dan yang menulisnya juga yaitu Bapak Insinyur Soekarno Lagi dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta dan para tokoh lain. Jadi selanjutnya yang tadi materi yang ketiga yaitu penyebaran berita proklamasi. Itu penyebaran berita proklamasinya itu bisa melalui apa saja? Dari mulut ke mulut. Terus Secara diam-diam. terus Penulisan di tembak-tembak Bapak. oh iya betul. Dan juga menyebarkan pamflet ya. Ya. Dan juga mungkin mengadakan pertemuan rakyat tentang berdiskusi lah ya. Jadi juga ada di sini ada sambutan rakyat di berbagai daerah. Beberapa daerah yang melakukan tindakan heroik antara lain siapa daerah mana aja? Tadi Bapak jelaskan. Aceh betul. Aceh, ada Surabaya, Jakarta, Yogyakarta. Ini pada dasarnya ini setiap daerah itu pasti memperjuangkan ya kan? Iya, Pak. Tidak cuma daerah tertentu aja gitu. Dan juga semua rakyat hari itu bersatu, saling bersatu, tidak memandang suku, agama atau golongan. Yang ada hanya kemerdekaan, satu identitas yaitu Indonesia. Jadi baik anak-anak, itulah materi kita mungkin pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami peristiwa-peristiwa proklamasi, peristiwa proklamasi dan setelah proklamasi kemerdekaan. Nanti kita lanjutkan dengan kegiatan berlatih dan berdiskusi sesuai buku kalian. Ini untuk pertemuan minggu depan ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.